A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semua sebuah channel yang sederhana berisi konten-konten untuk memperluas pengetahuan kita tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, murotal Al-Quran dan lain sebagainya. InsyaAllah konten ini akan bermanfaat kepada kita semua dengan tujuan untuk saling belajar, saling sharing, bukan untuk saling menggurui di sini, akan tetapi kita sama-sama belajar. Maka tetaplah di channel ini, subscribe, like, and comment. Baiklah teman-teman, pada pertemuan awal ini kita akan belajar cara membaca ta'awudz dan basmalah dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, sewaktu kita mengucapkan huruf alif, alif berada di tenggorokan yang paling akhir dan mempunyai sifat syiddah, tertahan. Terkadang kesalahan-kesalahan yang selalu kita lakukan adalah mengucapkan huruf alif tanpa menggunakan sifat syiddah yang terdapat dalam sifat alif. Bukan seperti itu. Seharusnya yang kita lakukan, yang kita bunyikan adalah dari tenggorokan paling jauh ada sifat syiddah. Nah, itu huruf alif. Bagaimana kira-kira ukuran terbukanya mulut kita, bibir kita ketika mengucapkan alif? Kira-kira ukurannya adalah 2 jari tangan kita. Jadi tidak juga baik ketika mengucapkan huruf alif terlalu lebar. Tidak, ya. Sekira-kira 2 jari tangan kita. Dan ada sifat syiddah di tenggorokan paling jauh di sini. Ya. Baik. Kemudian setelah huruf alif ada huruf ain. Huruf ain terletak di tengah tenggorokan. Ya. Bagian tenggorokan ini disebut dengan makharijul halqi. Makharaj yang terletak di tenggorokan. Ada tenggorokan awal, tengah dan akhir. Kalau ain disebut dengan wastul halqi. Tenggorokan bagian tengah. Teman-teman semua, huruf ain, kesalahan yang selalu kita lakukan terkadang membunyikan huruf ain keluar dari rongga hidung. Dan itu tidak benar untuk kita ucapkan. Contoh, masuk ke rongga hidung. Seharusnya ketika kita membunyikan huruf ain, makhrajnya dari tengah tenggorokan, ataupun tadi disebut dengan wastul halqi, dari tengah tenggorokan,
keluarnya adalah dari rongga mulut kita, bukan masuk sengau ke rongga hidung. Bagaimana cara kita mendeteksi kita mengucapkan ain masih keluar dari rongga hidung? Caranya sangat gampang. Kita tutup saja hidung kita. Kalau masih masuk ke rongga hidung, maka suara ataupun bunyi makhraj tersebut akan hilang. Contoh, Karena apa? Alasannya adalah huruf ain tidak keluar dari rongga hidung, ataupun bukan di rongga hidung makhrajnya, tapi di wastul halqi tadi, di tengah tenggorokan kita, dan keluarnya adalah dari rongga mulut. Huruf ain ini juga mempunyai sifat tawassut ataupun bainiyah, ya, seperti ingin mengalirkan huruf ain, seperti mengalirkan suara huruf ain, tapi juga tidak, pertengahan. Maka seperti disebutkan oleh Syekh Ar-Ridha, menyatakan, qala Syekh Ar-Ridha, yunsalu sautul aini qalilan li'annahu udda minal hurufil bayyinah. Jadi Syekh Ridho mengatakan bahwasanya bunyi huruf ain itu ada sedikit suara turunan. Karena apa? Karena tadi itu termasuk dan dianggap sebagai sifat bainiyah. Seakan kita mengalirkan bunyi suara ain tapi juga tidak. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya huruf ain ini berbaris dhammah, a'u, dan ada bertemu dengan waw sukun membentuk mad tabi'i. A'u, maka dengan memonyongkan kedua bibir kita, bukan mengucapkannya dengan tidak memonyongkan. Kalau tidak dengan memonyongkan bibir kita, itu juga tidak dianggap sebagai salah satu pengucapan yang baik. Contoh yang kurang baik adalah a'udzu, bukan seperti itu, akan tetapi a'udzu. Nah, a'udzu. Selanjutnya ketika membunyikan huruf zal ini makhrajnya ujung lidah kita bertemu dengan ujung gigi seri atas kita. A'udzu. Jangan kita membunyikan huruf zal, akan tetapi masih dalam keadaan dhammah. Contoh, a'udzu. Tidak boleh. Ya, harus dikembalikan, ditarik sedikit ke belakang. A'udzu. Baik, sahabat-sahabat semua. Kemudian billahi, ba juga mempunyai sifat syiddah. Syiddah tadi artinya adalah tertahan dia. Ya, tertahan di antara dua bibir atas dan bawah. Ba. A'udzu billahi, ha dari tenggorokan yang paling jauh. Hi. Dan perlu kita ingat bahwasanya huruf ha tidaklah dikeluarkan dari dada, karena tidak ada makhraj yang keluar dari dada. Batas makhraj huruf itu hanya batas tenggorokan sini, tenggorokan yang paling jauh ini. Tidak ada keluar dari rongga, dari dada. Jadi dari tenggorokan yang paling jauh itu ha. Billahi. Ya. Jadi jangan kita anggap bahwasanya letak makhraj huruf ha itu dari dada, tapi dari tenggorokan yang paling jauh. Billahi. Baik. Selanjutnya minasyaitoni. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ketika mengucapkan huruf sya. Nah, huruf sya ada sifat tafasyi. Sya letaknya di tengah lidah kita. Di tengah lidah. Sya. Jangan kita mengucapkan huruf sya tanpa ada sifat tafasyi. Sya. Minasya. Sifat tafasyi ini adalah
mengalirnya bukan mengalir, akan tetapi menyebarnya angin di rongga mulut tadi itu. Sya, sya, minasyaiton. Dan jangan kita mengucapkan huruf sya dengan memonyongkan kedua bibir kita. Contoh adalah minasyai, tidak. Akan tetapi adalah minasyaiton. Selanjutnya pada huruf ya sukun, jangan seolah-olah kita seperti memberi baris bawah pada huruf ya. Contoh minasyaitoni, tidak ya. Akan tetapi dia lain sukun. Minasyaiton. Selanjutnya huruf to. Huruf to di mana? Pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas harus menempel, dan dia mempunyai sifat syiddah. Sama-sama sifat syiddah juga. Kuat. Sifat yang mempunyai karakter kuat. Ya. To selain dia syiddah juga isti'la. Dan efek dari isti'la itu adalah tafkhim, tebal. Maka huruf to itu huruf yang tebal. Dan ini juga ketika dia berbaris atas, tidak juga dengan memonyongkan kedua bibir. Bukan minasyaiton, bukan. Akan tetapi minasyaiton. Selanjutnya minasyaitonir rajim. Nah, di sini kita bertemu dengan huruf ra. Huruf ra di sini mempunyai sifat tafkhim, ra yang ditebalkan. Karena dia apa? Karena dia berbaris atas. Minasyaitonir rajim. Baik. Kita akan masuki pada kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada basmalah selalu kita membunyikan huruf ba tanpa adanya syiddah. Syiddah ini kuat seperti yang disampaikan sebelumnya tadi. Ba, bi. Jadi jangan terlalu tipis pengucapannya, ringan, tidak. Jangan sampai tidak terdengar makhraj huruf ba dengan baik. Contoh, bismillah tipis sekali, tidak. Ya, bismillahirrahmanirrahim bukan seperti itu, tapi bi jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sin mempunyai sifat as-safir. Jangan kita mengucapkan huruf sin dengan memutus bismillahi, karena sin bukan diputuskan sifatnya, akan tetapi ada sifat as-safir, ya, as-safir. Suara yang keluar itu adalah sifat as-safir, berdesirnya suara. Suara angin berdesir keluar kencang. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan kita memutus bismi, berpindah kepada huruf mimnya jangan sampai terputus. Contoh bismillahi tidak boleh, ya, karena ada sifat as-safir di situ. Bismi, sin berjumpanya ujung lidah dengan gigi seri atas, dengan gigi seri bawah. Sin, sa menempel. Si, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian kita berjumpa lagi pada kalimat lafzul jalalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam lafzul jalalah pada di sini tipis karena diawali dengan kasrah. Bismillahi. Dan kita melihat lagi di situ ada huruf ha besar. Ha besar dari tenggorokan yang paling jauh. Bismillahi. Selanjutnya ada kata kalimat ar-Rahman dengan ar-Rahim. Nah, pada kata ar-Rahman dengan kata ar-Rahim, ar-Rahman
ra-nya tebal. Ar-Rahim, begitu juga dengan Ar-Rahim, ra-nya tebal. Dan di situ kita temui ada huruf ha kecil. Ya, ha kecil di mana letaknya? Di tengah tenggorokan. Ya, seperti katakan tadi, wastul halqi, di tengah tenggorokan, sama seperti huruf ain, keluarnya dari tengah tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada huruf ra kita harus mengetahui bahwasanya ra tafkhim tebal, kemudian ada sifat takrir sebagaimana dikatakan dalam matan Al-Jazari, wa akhfi taqriran idza tushaddadu, dan ringankanlah sifat takrir tadi itu ketika dia bertasydid. Ra di sini bertasydid. Sama dengan seperti a'udzu juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ringankan sedikit getaran pada huruf ra. Takrir itu pengulangan getaran tadi itu. Satu lagi, tadi ada yang tertinggal pada huruf pada bahasan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa huruf ain tidak keluar dari rongga hidung? Salah satu alasannya adalah merujuk kepada seperti yang kita baca dalam matan Al-Jazari, bahwasanya wal ghunnatu makharijul khayshum. Rongga hidung ini hanya tempat pada dengung-dengung saja. Ghunnah, iqlab, ikhfa. Jadi kalau huruf ain tidak keluar dari rongga hidung. Baik, kita sempurnakan bacaan kita pada pertemuan kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, demikian teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, pertemuan kita pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.